lingkungan ide Sanyawi Dewasa ya. Ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu kehadirannya ya. Ibu panggil namanya. Ini Made Divya Ranjani. Ada. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Baiklah Made Divya Ranjani. Tetap belajar mengajar hari ini ya. Tetap jaga kesehatan biar kita selalu bisa hadir dan semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar hari ini ya. Tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu yang pertama apa? Cuci tangan memakai sabun ya, dengan air mengalir, terus ya menjaga jarak dan memakai masker ya. Tetap semangat dan tidak boleh sakit ya. Ya, dijaga kesehatan ya. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa ya. Lihat di layar ya Made. Ya, mengambil sikap pamustikarana. Ya, pejamkan mata. Made Ibu pimpin ya. Baiklah, adapun arti dari mantra berpuja yaitu Om Sanyawidi, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya, alam semesta, dan kepada para guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan, hamba memujamu. Baiklah Made, sebelum kita proses belajar mengajar dimulai, Ibu mau bertanya, apakah Made di rumah dapat belajar tadi malam? Dapat. Ya, masih ingat dengan pelajaran yang kemarin Made? Tentang apa? Tentang Trikaya Parisuda yang minggu kemarin, yaitu dampak dari Trikaya Parisuda. Adapun dampak positif dan adapun dampak negatif. Dampak positifnya, kalau kita berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, akan mempunyai banyak teman. Ya, kalau kita dampak negatif melanggar Trikaya Parisuda apa? Apabila kita melanggar, kita tidak punya teman. Ya, kita dijauhi teman, tidak disayang orang, disayang teman, disayang keluarga. Itu materi yang kemarin tentang Trikaya Parisuda. Baiklah Made, ada PR kemarin Made? Ada. Ya, coba dikumpulkan sini. Silakan untuk. Iya, bagus sekali Made. PR-nya sudah Made kerjakan. Ibu kasih nilai ya. Baik. Sebelum Ibu pelajaran mulai, tentang apa? Tentang kitab suci Veda. Ya, kita belajar hari ini tentang kitab suci Veda. Nah, sebelum materi, adapun
dengan mengucapkan doa sebelum mulai pelajaran atau pekerjaan. Tadi kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu guru kerja. Ucapkan rasa syukur kita kehadapan Ida Sanyawi ya. Yang nomor 2, bersyukur sebagai manusia sehingga dapat berpikir baik, berkata baik dan berbuat baik. Yang ketiga, percaya diri mengkomunikasikan kitab suci Weda dan buku biasa. Yang keempat, mewujudkan sikap disiplin dari dalam. Itu yang kelima, menyajikan pengertian kitab suci Weda dan buku biasa. Yang keenam, menyusun jenis-jenis kitab suci Weda dan buku biasa. Nah, itu adalah merupakan tujuan dari pembelajaran hari ini tentang kitab suci Weda ya. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau nanya, apakah Made pernah mendengar tentang kitab suci? Kitab suci? Pernah. Ya, kitab suci Weda ya. Pernah mendengar? Pernah melihat Made bukunya? Ya. Sedangkan buku biasa pernah Made? Ya, kalau buku biasa itu setiap hari ya Made pakai belajar di kelas 1 ya, yaitu buku materi ya, bisa juga buku cerita-cerita ya. Ya. Terus aku lanjutkan ya. Tolong disimak ya Made. Nah, ini kitab suci kita ya Ayurveda. Kalau buku biasa ada Setia Kawan ya. Nah, Bhagavad Gita ini kitab suci Weda dalam Bhagavad Gita ya. Baiklah, Made, kita membahas pengertian kitab suci Weda hari ini. Tolong disimak, dilihat di layar ya, sambil dibaca. Ya, lihat di layar sambil dibaca ya. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda merupakan wahyu dari Sang Yang Widi. Weda berarti pengetahuan. Ya. Wahyu diterima oleh Saptarsi atau 7 orang suci. Ya. Wahyu diterima melalui pendengaran suci dari Sang Yang Widi. Wahyu diterima, ditulis, dan disatukan menjadi kitab suci catur Weda. Wahyu ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Wahyu juga ditulis dengan menggunakan huruf Dewanagari. Wahyu diterima oleh Maharishi. Pertama kali wahyu diterima di lembah Sungai Sindhu. Pertama kali wahyu itu diterima di lembah Sungai Sindhu ya. Resi Agastya menyebarkan Weda dari India ke Indonesia. Isi kitab suci Weda kekal abadi atau sanatana dhamma. Ya, Made. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu di materi tentang kitab suci Weda. Ya. Apa kitab suci agama Hindu, Made? Apa kitab suci agama Hindu? Weda. Iya, kitab suci agama Hindu adalah Weda. Pintar. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, Made, di mana pertama kali wahyu diterima? Di lembah Sungai Sindhu. Sindhu di India. Iya, pintar, di lembah Sungai Sindhu di India. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Ya, terima kasih.
buku biasa adalah buku yang ditulis berdasarkan pengetahuan manusia, ya. Biasanya isinya tentang pengalaman-pengalaman manusia, pengalaman seseorang, ya. Biasanya buku biasa dari zaman ke zaman itu pasti berubah, ya. Ada yang berberapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu pasti berubah, ya, isinya. Nah, buku biasa. Ada apa tadi? Komik. Tadi buku biasa tadi ada cerpen, komik, resep-resep masakan, itu juga buku biasa, ya. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis kitab suci Weda dan buku biasa. Coba dilihat di layar, Dek. Jenis-jenis kitab suci Weda yaitu kitab suci Weda dibedakan menjadi 2, yaitu Shruti dan Smriti. Ya, dibedakan menjadi 2 yaitu apa? Shruti dan Smriti. Ya. Shruti artinya wahyu yang didengarkan secara langsung. Wahyu yang didengarkan secara langsung. Sedangkan Smriti yaitu wahyu ditulis berdasarkan ingatan. Smriti ditulis berdasarkan ingatan, ya. Ada 7 maharsi yang menerima wahyu yang disebut dengan Saptarsi. Nah, ada 7 maharsi yang menerima wahyu yang disebut dengan Saptarsi. Ya, Sapta artinya 7, ya. Resi artinya orang suci. Jadi, ya, 7 orang suci. iya, Saptarsi artinya 7 orang. Iya, 7 orang suci penerima penerima wahyu. Nah, 7 Saptarsi itu yang pertama adalah Maharsi Gatsamada, Maharsi Wiswamitra, yang ketiga Maharsi Wamadewa, yang keempat Maharsi Atri, yang kelima Maharsi Bharadwaja, yang keenam Maharsi Wasista, yang ketujuh Maharsi Kanwa. Nah, ini merupakan 7 Saptarsi penerima wahyu Weda, ya. Kitab suci Weda diterima oleh Maharsi belumlah tersusun dengan rapi. Ribuan ayat-ayat suci yang telah diterima oleh Maharsi tersebar di seluruh negeri. Kemudian Maharsi Vyasa melakukan upaya untuk mengkodifikasi ayat-ayat suci yang diterima oleh para Maharsi agar tidak hilang dan punah, ya. Bhagawan Vyasa mengumpulkan kumpulan wahyu Maharsi menjadi kitab, ya. Bhagawan Vyasa atau Vyasa menugaskan murid-muridnya untuk mengelompokkan menjadi 4 bagian. 4 bagian Weda disebut dengan Caturveda. Caturveda artinya 4 macam Weda. Caturveda artinya 4 macam Weda. Adapun bagian-bagian dari Caturveda dan penyusunnya adalah yang pertama Rigveda. Rigveda disusun oleh Maharsi Pulaha, ya. Rigveda disusun oleh Maharsi Pulaha. Pagi-pagi Maharsi Vyasa dia duduk di bawah pohon di depan
asrama. Ya, pagi-pagi Maharsi biasa duduk di bawah pohon di depan asrama. Kemudian beliau memanggil muridnya. Ya, beliau memanggil muridnya. Maharsi biasa menugaskan Maharsi Pulaha untuk menyusun kitab suci Rigveda. Maharsi Pulaha khususnya menghimpun mantra-mantra yang berisi tentang pujian-pujian kehadapan Sang Hyang Widi. Hasil pengelompokan itu dikenal dengan nama Rigveda Samhita. Ya. Lanjut nomor 2, bagian yang kedua, Samaveda. Samaveda disusun oleh Maharsi Jaimini. Maharsi Vyasa setelah menugaskan Maharsi Pulaha tadi, Maharsi Vyasa, beliau kemudian memberikan tugas kepada Maharsi Jaimini untuk menyusun kitab suci Samaveda Samhita. Ya. Maharsi Jaimini khususnya menghimpun mantra-mantra yang berisi tentang lagu-lagu pujaan kehadapan ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Mantra-mantra yang dikumpulkan dan disusun disebut dengan Samaveda Samhita. Yang ketiga, Yajurveda. Yajurveda disusun oleh Maharsi Vaisampayana. Ya, siapa? Maharsi Vaisampayana. Ya, Maharsi Vyasa kemudian menugaskan Maharsi Vaisampayana untuk menyusun kitab Yajurveda Samhita. Maharsi Vaisampayana khususnya menghimpun mantra-mantra yang memuat tentang ajaran pokok Yajur. Maka dengan teguh Maharsi Vaisampayana dapat menyelesaikan kitab Yajurveda Samhita. Yang keempat, Atharva Veda. Atharva Veda disusun oleh Maharsi Sumantu. Siapa yang menyusun Atharva Veda, Ade? Siapa? Sumantu. Maharsi Sumantu, ya. Ya, kitab suci Atharva Veda Samhita disusun oleh Maharsi Sumantu. Maharsi Sumantu diberikan kewenangan oleh Maharsi Vyasa khusus menghimpun mantra-mantra yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang bersifat hadis. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari chapter Veda dan menyusunnya. Yang pertama tadi, Rigveda disusun oleh Maharsi Pulaha. Yang kedua, Samaveda disusun oleh Maharsi Jaimini. Yang adik. Yang ketiga, Yajurveda disusun oleh siapa? Yajurveda disusun oleh Maharsi Vaisampayana. Ya, yang keempat, Atharva Veda disusun oleh Maharsi Sumantu. Baiklah, Made, kita lanjut ke Veda Semekti. Tadi Veda Sluti, sekarang Veda Semekti. Veda Semekti yang ditulis berdasarkan ingatan, yang termasuk Veda Semekti di sini yang pertama Bhagavad Gita. Ya, yang pertama Bhagavad Gita, kitab Mahabharata, yang ketiga Manava Dharma Sastra, yang keempat kitab Ramayana. Itu merupakan yang termasuk Veda Semekti. Yang pertama Bhagavad Gita, kitab Mahabharata, Manava Dharma Sastra, dan kitab Ramayana. Jadi ada 4, ya. Sekarang lanjut dengan jenis-jenis buku biasa. Nah, ada yang pernah lihat novel atau buku cerita yang ada punya di rumah? Ada buku cerita? Ada buku cerita si kancil punya. Nah, itu disebut
si kancil atau the komik juga itu buku biasa. Kamus, nah punya kamus itu buku biasa, dongeng dan biografi atau kisah hidup seseorang dan lain-lainnya. Ini merupakan jenis dari buku biasa. Ada cerita, ada komik, ensiklopedia atau kamus, dongeng, biografi atau kisah hidup seseorang. Ini merupakan apa? Jenis-jenis buku biasa. Ya. Lanjut. Adapun perbedaan kitab suci Weda dan buku biasa. Nah, kalau kitab suci Weda, semua kitab suci Weda ditulis berdasarkan wahyu dari Sang Yang Widi. Ya, kitab suci Weda berisi wahyu atau pesan-pesan suci Sang Yang Widi. Yang ketiga, kitab suci Weda menjadikan hidup kita suci dan beradab. Ya, itu merupakan kitab suci Weda. Terus, sedangkan buku biasa, ini merupakan buku biasa itu yang bagaimana? Buku biasa bukan kitab suci Weda. Nah, kalau buku biasa itu kitab suci Weda apa tidak? Tidak, ya. Terus buku biasa merupakan hasil karangan manusia atau ada seseorang yang menceritakan, terus dibikin buku, dibikin sebuah cerita, itu karangan dari manusia atau seseorang, ya. Buku biasa berisi tentang pengetahuan untuk memudahkan hidup. Misalnya pengetahuan tentang kehidupan binatang, ada juga kehidupan kita sehari-hari, ada, ya. Yaitu buku biasa berisi tentang pengetahuan hidup, ya. Nah, sudah sekian dari Ibu. Sebelum kita kesimpulan, Ibu mau memberikan tugas untuk Made hari ini. Tolong dikerjakan, ya. Ini tugas hari ini. Tolong diisi di garis yang mana merupakan pasangannya. Misalnya untuk kitab suci agama Hindu apa? Weda. Di sini ada bacaan Weda. Ya, kitab suci agama Hindu ada Weda, Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda, sambungkan. Terus nanti kalau Hindu ada, Katolik ada, nanti disambungkan. Ya, terus Buddha, Islam dan agama Kristen, ya, nanti disambungkan, dicari, ya. Bisa, Made? Iya, silakan dibikin. Tolong dikasih namanya, ya, kasih tanggalnya, nanti dibikin, ya. Misalnya ini Konghucu, apa kitab sucinya, Weda apa, Islam apa, nanti disambungkan, ya. Nah, penggarisnya tadi dipakai. Ya, penggarisnya ini dipakai untuk memasangkan, ya. Nah, kalau Buddha ini Tripitaka, ya. Tripitaka garis. Ya, sudah ini. Garis dia. Garis. Ya. Nah, agama Kristen sudah benar. Ya, Alkitab. Ya, benar. Ya, sudah benar ini. Ya, satu aja yang Kristen. Nah, sekarang isi namanya sama tanggalnya, ya. Isi namanya yang lengkap. Tanggal 12. Isi namanya sudah benar itu. Sama deh. Ya, silakan dikumpul. Tugasnya pertama, ya.
Islam. Ya, terus yang kedua? Yang kedua Hindu. Ya, Beda. ya, yang ketiga? Yang ketiga Tipitaka agama? agama Buddha. Ya, agama Buddha. Terus agama Kristen apa kitab sucinya? Ya, Alkitab. Terima kasih ya, Made. Ya, terima kasih banyak. Silakan duduk. Itu untuk tes ininya lanjutkan lagi ya. Untuk LKPD-nya ya. Ibu lanjutkan ya, tugasnya ya. Bikin ya. Ingat kasih namanya, kasih tanggalnya, dan menjawab. Baca dulu yang benar bacanya. Nah, dibaca, baru diberikan tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pertanyaan yang ada. Nah, misalnya buku sejarah itu termasuk kitab suci apa tidak? Tidak. Ya, centang di sini ya. Iya, centang. Kalau yang menurut Made benar, centang di benar. Kalau yang menurut Made salah, centang bisa di salah. Iya, silakan dikerjakan ya. Ibu tunggu nanti. Sudah, Bu. Iya, silakan. Terima kasih, silakan duduk. Iya. Gimana deh, untuk LKPD yang kedua, Ibu mau tanya ya, yang hasil tadi ya. Buku sejarah termasuk kitab suci apa tidak? Buku sejarah termasuk kitab suci apa tidak? Kitab suci apa tidak? Tidak. Ya, sabda resi artinya 7 orang suci, benar apa tidak? Benar. Sruti artinya hasil dari mendengar, benar apa tidak? Benar. Atharva Veda disusun oleh Resi Sumantu, benar apa tidak? Benar. Ya, pertama kali Veda ditulis di India, benar apa tidak? Benar ya, ini jawaban dari Made semuanya tadi, ini benar semua ya. Terima kasih Made. Baiklah,
Untuk hari ini pelajaran tentang kitab suci Weda Made sudah tuntas ya. Ingat ya, nilainya bagus ya. Bisa menerangkan dan bisa menjawab ya. Untuk hari ini kita ambil kesimpulannya ya tentang belajar kitab suci Weda. Nah, kesimpulan belajar hari ini yaitu Weda berasal dari kata wid yang berarti ilmu pengetahuan, adalah kitab suci agama Hindu. Wid artinya ilmu tadi ya. Ilmu pengetahuan adalah kitab suci agama Hindu. Ya, dibedakan menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Samakti. Ya, Weda itu bukan buku biasa. Karena apa? Karena Weda adalah kitab suci yang berisikan ajaran-ajaran suci yang diwahyukan oleh Sang Yang Widi. Weda juga sebagai sumber ajaran agama Hindu. Dengan mempelajari dan mempraktekkan ajaran Weda, maka kedamaian dan ketentraman akan bisa dicapai. Kesimpulan hari ini, Weda berasal dari kata wid yang berarti ilmu pengetahuan, adalah merupakan kitab suci agama Hindu ya. Dibedakan menjadi dua, yaitu kitab suci agama Hindu dibedakan menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Samakti. Weda bukan buku biasa, karena Weda adalah merupakan kitab suci yang berisikan tentang ajaran-ajaran suci yang diwahyukan oleh Sang Yang Widi. Ya, Weda juga sebagai sumber ajaran agama Hindu. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran hari ini ya tentang Weda. Untuk minggu depan kita masih belajar tentang Weda, yaitu kitab suci agama Hindu. Tolong dipelajari di rumah, bukunya ada ya, yang sudah Ibu kasih ya, modulnya ya. Nanti Ibu kasih PR untuk hari ini. Besok dikerjakan ya, dikumpul ya. Nah, ini PR-nya untuk minggu depan, tolong dikumpul LKPD Agama Hindu dan Budi Pekerti. Ya. Ini PR-nya, tolong dibikin nanti minggu depan dikumpul ya. Dibaca buku paketnya ya, biar bisa menjawab ya. Ya. Baiklah, karena pelajaran hari ini telah selesai, ingat